Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti dari Prodi Ilmu Kelautan dengan NIM 2306056003. Di sini saya akan membuat materi tentang pengantar sosial ekonomi perikanan. Mengapa sosial ekonomi pada usaha perikanan diperlukan? Karena pada dasarnya usaha perikanan bertujuan untuk mensejahterakan petani ikan. Pelaku usaha perikanan yaitu nelayan, petani ikan. Berdasarkan pengertian dan peran sosial ekonomi, lingkup sosek sosek perikanan yaitu hal-hal yang bersifat non teknis perikanan. Pada dasarnya terdapat 3 prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya perairan ditinjau dari sosial ekonomi, yaitu pemerataan, pelestarian, dan daya guna ekonomi. Prinsip pemerataan antara pelaku aktivitas usaha di bidang perikanan dan kesejahteraan masyarakat lain merupakan masalah yang paling sulit diwujudkan, namun tetap harus diupayakan dan dijalankan cara-cara yang bertanggung jawab. Prinsip daya guna ekonomi dalam pengelolaan sumber daya perikanan tetap mengacu pada prinsip ekonomi. Tujuan ini merupakan wujud keinginan dan perilaku dalam teknologi yang terbaik dalam pengelolaan sumber daya hayati perikanan. Prinsip pelestarian daya diartikan sebagai upaya memaksimalkan produk aktivitas fisik jangka panjang suatu persediaan atau stok. Upaya yang dapat dilakukan antara lain menentukan kuota tahunan dan menutup usaha-usaha yang telah memenuhi kuota tahunan, peralatan, penutupan wilayah dalam jangka waktu tertentu, pembatasan ukuran dan lain-lain. Karena sumber daya perikanan bersifat common property, artinya bahwa sumber daya di mana keikutsertaan dalam penggunaan adalah bebas dan terbuka untuk sekelompok pemakai dan calon pemakai. Ada lingkup kajian sosial ekonomi perikanan menyangkut dan terlain ada kemasyarakatan dan individu nelayan atau petani ikan, ada kelembagaan perikanan, kajian. Kita lanjut ke lingkup kajian sosial ekonomi perikanan menyangkut yaitu yang pertama ada kemasyarakatan dan individu nelayan atau petani ikan. Yang kedua ada kelembagaan perikanan. Yang ketiga ada ekonomi yang menyangkut kajian ekonomi kayak rumah tangga dan perusahaan ikan. Ada juga manfaat kajian ekonomi perikanan, yaitu memberikan ruang lingkup yang lebih luas pada bidang perikanan, tidak hanya di bidang teknik, tetapi juga bidang masyarakat dan ekonomi.
Manfaat yang kedua itu memberikan rekomendasi tentang kelayakan usaha perikanan komersial yang akan dimulai pada awal usaha. Yang manfaat yang ketiga itu memberikan pertimbangan ekonomi terhadap usaha perikanan yang komersial, usaha skala kecil besar yang telah berjalan. Manfaat yang keempat itu ada memberikan rekomendasi yang bermutu bagi penggunaan masyarakat nelayan maupun petani ikan. Adapun prospek perikanan dengan mempertimbangkan manfaat kajian sosial ekonomi perikanan yang sangat banyak. Jelas sosial ekonomi perikanan di masa akan datang yang akan lebih baik. Kita masuk ke materi permintaan dan penawaran. Adapun definisi permintaan yaitu masyarakat cenderung memiliki keinginan atau wants yang masuk ke materi permintaan dan penawaran. Definisi permintaan itu masyarakat cenderung memiliki keinginan. Keinginan tersebut terjadi dalam bentuk permintaan. Sedangkan permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Adapun hukum permintaan mengungkapkan bahwa semakin tinggi harga suatu produk akan menyebabkan menurunnya jumlah permintaan produk tersebut, atau semakin rendah harga suatu produk akan menyebabkan meningkatnya jumlah permintaan produk tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri, harga barang lain atau khusus barang substitusi dan komplementer. Yang ketiga, pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat, selera masyarakat. Yang kelima, jumlah produk. Keenam, jumlah perekonomian masa dating. Secara analisis ekonomi permintaan terhadap barang dan jasa dipengaruhi oleh harga barang atau jasa itu sendiri. Kita masuk ke kurva permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa bila harganya naik maka jumlah permintaan akan turun, dan sebaliknya jika permintaan harganya turun maka jumlah barangnya itu akan naik. Sedangkan untuk menggambarkan kurva permintaan digunakan sebagai tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan. Adapun fungsi kurva permintaan, yaitu fungsi kurva permintaan mempunyai persamaan sebagai, kita masuk ke fungsi kurva permintaan, yaitu QD sama dengan A kurang BP. Keterangan P adalah harga produk, QD adalah jumlah produk yang diminta, A sama dengan konstanta, yang B koefisien. Kita masuk ke pergeseran kurva permintaan. Jika harga tetap tetapi jumlah produk yang diminta bertambah maka permintaan meningkat. Jika harga tetap
tetap, tetapi jumlah produk yang diminta berkurang, maka permintaannya turun. Kita masuk ke pergeseran kurva permintaan. Jika harga naik tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaan bergeser ke kanan. Jika harga turun tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya bergeser ke kiri. Permintaan menurut daya beli konsumen, yaitu permintaan efektif dan permintaan potensial. Permintaan menurut jumlah konsumen, pemerintah individual yang memiliki Yang kedua, kita ke permintaan menurut jumlah konsumen, yaitu permintaan individual, permintaan dari masing-masing orang terdapat suatu barang. Kita masuk ke permintaan menurut jumlah konsumen, yaitu permintaan individual, yang adalah permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Yang kedua, permintaan pasar adalah permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Harga barang lain, permintaan suatu barang dapat dipengaruhi oleh harga barang-barang lain yang katanya khusus, barang substitusi, dan komplementer. Misal, jika harga tiket pesawat naik, maka permintaan akan tiket kapal akan naik. Yang kedua, jika harga bensin naik, maka dimungkinkan permintaan akan motor akan berkurang. Kita masuk ke hukum permintaan. Hukum permintaan mengungkapkan bahwa semakin tinggi harga suatu produk akan menyebabkan menurunnya jumlah permintaan produk tersebut, atau semakin rendah harga suatu produk akan menyebabkan meningkatnya jumlah permintaan produk tersebut. Pendapatan rata-rata masyarakat sebagai pembeli. Pendapatan ini sangat penting dalam menentukan permintaan terhadap berbagai jenis barang. Dapat digolongkan dua jenis barang. Yang pertama, barang normal dan barang inferior. Selera masyarakat mempunyai pengaruh yang cukup tinggi terhadap keinginan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Jumlah produk, pertambahan jumlah penduduk jelas akan menambah jumlah barang yang akan dikonsumsi. Akan tetapi proporsinya akan sangat tergantung pada pertambahan dalam kesempatan kerja. Ramalan perekonomian masa mendatang. Jika konsumen meramalkan kenaikan harga-harga barang di masa datang, maka disumsikan bahwa saat sekarang permintaan akan barang dan jasa oleh konsumen akan meningkatkan, terutama terhadap barang-barang yang diprediksikan akan naik. Masuk ke materi penawaran. Tadi permintaan, sekarang kita ke penawaran. Hakikat penawaran dalam transaksi di pasar. Suatu permintaan akan terwujud apabila terdapat barang-barang dan jasa yang ditawarkan atau disediakan oleh penjual. Penawaran, jumlah barang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga selama suatu periode tertentu. Yang kedua, jumlah penawaran sebagai akibat adanya permintaan dan sebaliknya, sehingga aturan penawaran dan permintaan tidak dapat dipisahkan.
hukum kita masuk ke hukum penawaran. Hukum penawaran yang pertama itu apabila harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan mengakibatkan atau bertambah harga barang atau jasa turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan berkurang atau turun. Yang kedua, hukum penawaran berbanding lurus dan harga barang. Hukum ini juga tidak berlaku mutlak. Nah, sekarang juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, seperti harga barang itu sendiri, harga barang terkait, harga faktor produksi, biaya produksi, teknologi produksi, jumlah pedagang atau penjual, tujuan perusahaan, kebijakan suatu pemerintah. Dalam analisis harus dimaksimalkan faktor-faktor lain tidak berupa atau ceteris paribus. Harga barang itu sendiri, jika barangnya naik, penjual cenderung menambah jumlah barang yang ditawarkan. Semakin tinggi harga barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan, dan semakin rendah harga barang, semakin sedikit jumlah yang ditawarkan. Harga barang lain terkait bila harga barang substitusi naik atau penawaran suatu barang akan bertambah dan sebaliknya. Jika harga barang naik, maka konsumen. Adapun harga barang lain yang terkait, yang pertama yaitu bila harga barang substitusi naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah dan sebaliknya. Contoh, harga barang X naik, misalnya harga barang X naik, konsumen membeli yang Y. Bila harga barang komplement naik, penawaran suatu barang akan berkurang dan sebaliknya. Harga faktor produksi tingkat upaya bahan baku, masuk ke harga faktor produksi tingkat atau upaya bahan baku, tingkat bunga modal. Kita masuk ke tujuan perusahaan. Bila tujuan perusahaan memaksimumkan keuntungan, maka perusahaan tidak memanfaatkan kapasitas perusahaan secara maksimal, tetapi menggunakan pada tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum. Yang kedua, bila tujuan perusahaan memaksimumkan hasil produksinya, maka penawaran barang tersebut bertambah. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi penawaran suatu barang. Fungsi penawaran yaitu yang pertama adalah penawaran yang dinyatakan dalam hubungan matematis dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang kedua tingkat penawaran. Variabel tidak bebas karena besarnya nilai tertentu oleh variabel-variabel lain. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, kayak variabel bebas. Adapun rumusnya yaitu kurva penawaran. Yang pertama, menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Diminta sifat dari hubungan tersebut searah. Yang kedua itu berbentuk garis yang naik dan kiri
bawah ke kanan atas, yang berarti terdapat hubungan bertambah antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Lanjut ke beberapa faktor yang berkaitan dengan perubahan produksi perikanan. Yang pertama ada perubahan harga, kondisi cuaca, dan yang terakhir itu biaya produksi. Ada juga kemungkinan kenaikan permintaan. Kenaikan harga akibat rendahnya hasil produksi biasanya bersifat sementara. Yang kedua, kenaikan harga akibat permintaan meningkat dapat bersifat permanen, sehingga produsen dapat meningkatkan produksi dalam jumlah jangka waktu panjang. Yang terakhir itu tentang subsidi dan dorongan permintaan, membantu tindak jaminan harga dan kemantapan harga. Masuk ke kemungkinan kenaikan permintaan. Kenaikan harga akibat rendahnya hasil produksi biasanya bersifat sementara. Kenaikan harga akibat permintaan mungkin dapat bersifat permanen, sehingga produsen dapat meningkatkan produksi dalam jangka waktu panjang. Subsidi dan dorongan permintaan, membantu tingkat jaminan harga dan kemantapan harga ke produksi. Kita masuk ke penawaran hasil perikanan. Berbeda dengan penawaran hasil industri atau pabrik. Penawaran hasil industri, yang pertama itu penawaran dapat diperbesar atau diperkecil dengan cepat. Jika terjadinya kelebihan dapat ditahan di pasar sampai kondisi membaik. Yang kedua, peningkatan produksi dapat memperkecil biaya per unit. Yang ketiga, output dari industri dapat disesuaikan dengan harga. Bila harga turun, output dikurangi, dan bila harga naik, output ditambah. Yang keempat, produksi tidak tergantung pada alam. Kita masuk ke penawaran hasil perikanan. Yang pertama itu penawaran tidak dapat ditambah atau dikurangi dengan cepat. Yang kedua, peningkatan produksi dapat meningkatkan biaya per unit. Yang ketiga, output sukar disesuaikan dengan harga. Bila produksi meningkat, maka harga relatif rendah. Bila produksi turun, maka harga relatif naik. Yang terakhir itu produksi sangat tergantung pada alam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.